Dari Jalan Dunia nomor 1, inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di hari Rabu 15 Juni 2022 dengan Sari Berita. Berdasarkan pemantauan tim dari PVMBG Bandung dan hasil visual foto dan video, didapati jika lava dari Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata sudah meluber keluar dari kawah. Untuk mempermudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, pemerintah akan menerapkan membayar pajak yang bisa dilakukan hanya dengan nomor induk kependudukan NIK yang ada di dalam kartu tanda penduduk KTP. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Berdasarkan pemantauan tim dari PVMBG Bandung dari hasil visual foto dan juga video, didapati jika lava dari Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata sudah meluber keluar dari kawah. Oleh karena itu, warga dihimbau untuk selalu waspada. Laporan Rosa Dalima. Lava yang bersumber dari gunung api Ile Lewotolok tersebut diketahui bergerak menuju ke lereng gunung sebelah timur sejauh 500 hingga 1.500 meter dengan lebar mencapai 500 meter dan menumpuk setinggi 10 meter. Kondisi ini disampaikan Kepala PVMBG Ile Lewotolok Stanislaus Arakian kepada RRI Selasa siang ketika dikonfirmasi situasi terkini gunung tersebut. Arakian menjelaskan setelah melakukan pemantauan terhadap aliran lava di timur dan timur laut gunung, tim dari PVMBG Bandung mengeluarkan simulasi luncuran awan panas menjadi potensi bahaya yang harus diwaspadai oleh warga sekitar, terutama warga di 2 kecamatan masing-masing Ile Ape dan Ile Ape Timur. Dikatakan Arakian saat ini potensi bencana yang mengancam warga adalah hawa panas guguran. Lebih kepada kesiapsiagaan terhadap ancaman erupsi gunung api Ile Lewotolok ke depan. Artinya kami melakukan kajian-kajian terhadap ancaman potensi yang terupdate sekarang, berpotensi terjadi awan panas guguran. Makanya kami melakukan kegiatan rencana kontingensi itu supaya masyarakat bisa memahami. Artinya apabila terjadi potensi erupsi ke depan, masyarakat sudah tahu mana spot-spot yang untuk mengevakuasikan diri, begitu Ibu. Lebih lanjut, Arakian kemukakan sejak terjadi gempa guguran sampai tanggal 13 Juni 2022 kemarin, terpantau tumpukan material lava mencapai 250 meter kubik. Dan dalam simulasi yang digelar tim Bandung, tumpukan material dipastikan bertambah seiring gempa guguran erupsi yang masih terus terjadi. Menurut Arakian, jika terus terjadi guguran awan panas, maka kecepatan material lava mencapai 600 km per jam. Dan dalam waktu 15 detik, luncuran awan panas bisa mencapai radius 4 km. Pihaknya sendiri sudah menambahkan titik aman bagi warga dari radius 3 km sebelumnya menjadi 4 km. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Persoalan sinyal internet dalam kegiatan belajar mengajar hingga pelaksanaan ujian sekolah berbasis digital USBD, siswa Sekolah Dasar Impres Langawai, Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ujian di luar kelas di Bukit Jodo. Laporan Rovinus Wula. Persoalan sinyal internet yang buruk menjadi biang kerok sehingga siswa sekolah dasar harus rela mencari sinyal naik dan turun gunung hanya untuk mencari sinyal dan melaksanakan ujian berbasis digital. Siswa yang mengikuti ujian harus membawa kursi kemudian mencari tempat untuk mengerjakan soal-soal ujian. Namun, gangguan yang datang saat ujian di alam terbuka menjadi risiko yang harus ditanggung peserta seperti baterai ponsel yang tiba-tiba mati sehingga harus mengerjakan soal dari awal. Hal tersebut dialami siswa sekolah dasar SD Impres Langawai, Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika. Hieronymus Lambertus da Costa, guru SDI Langawai, mengatakan wilayah tempat dirinya bertugas masih tertinggal. Ketika kegiatan belajar mengajar hingga ujian sekolah berbasis digital, siswa sekolah dasar Impres Langawai terkendala gangguan jaringan internet tidak stabil karena tower berada di Pulau Flores. Sehingga bersama teman guru dan kepala sekolah
mencari solusi menyetujui pelaksanaan ujian berbasis digital berlangsung di Bukit Jodoh. Ya, sehingga saya bersama teman-teman guru dan kepala sekolah mencari solusi dan ditemukan solusinya itu bahwa pelaksanaannya harus di Bukit Jodoh. Jadi ya saya membawa anak-anak bersama teman guru ke Bukit Jodoh dan disitulah bisa terjadi pelaksanaan ujian online berbasis Android. Tangkapan sinyal internet dari Pulau Flores itu stabil, jadi kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Lanjut Hieronymus, kenapa harus melaksanakan kegiatan ujian berbasis online di Bukit Jodoh? Karena tangkapan sinyal dari Pulau Flores stabil sehingga kegiatan KBM dan ujian online bisa berjalan dengan baik. Selain itu, adapun tujuan lain dari pihak sekolah, kenapa siswa SDI Langawai melaksanakan ujian secara online di Bukit agar siswa-siswi sekolah dasar dari Desa Lidi bisa mengenal pasti dan tidak ketinggalan teknologi. Selain itu, menjawabi kebijakan pemerintah tentang kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar, yang mana pemerintah telah menyiapkan aplikasi Merdeka Belajar melalui sistem Android. Setidaknya anak-anak di daerah tertinggal sudah dilatih bagaimana bisa melaksanakan ujian secara online. RRI Enervinus Fula melaporkan. Untuk mempermudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, pemerintah akan menerapkan membayar pajak yang bisa dilakukan hanya dengan nomor induk kependudukan NIK yang ada di Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Laporan Veranda Garus. Sebelumnya, wajib pajak menggunakan dua nomor yakni NIK dan NPWP untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan agar hak dan kewajiban pajak ini lebih mudah ditunaikan oleh negara. Maka pada tahun 2022 secara bertahap NPWP menggunakan NIK. Jadi semua masyarakat yang telah memiliki KTP tercatat sebagai wajib pajak akan tetapi tidak secara otomatis dipungut biaya pajak karena harus memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu. Kepada RRI Rantas ND Pagi Selasa kemarin, Dirjen Dukcapil Kemendagri Profesor Dr. Zudan Arif Fakrulo mengatakan NIK baru diaktifasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan atau omset di atas 500 juta setahun, khusus untuk wajib pajak masyarakat yang memiliki usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Nanti dia terdata, BPJS-annya jelas, hak bantuan sosialnya jelas, karena NIK-nya sudah bisa dipastikan dimiliki oleh penduduk itu dengan benar. Dan penduduk itu memahami NIK-nya. Penduduk tidak boleh memiliki NIK lebih dari satu. Nanti dia akan tercatat sebagai wajib pajak lebih dari satu kali. Yang belum punya penghasilan pasti tidak kena pajak. Misalnya pensiunan, ya orang bekerja dari swasta sudah pensiun, tidak kena pajak. Nggak punya penghasilan lagi, nggak kena pajak. Seperti itu. Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 50 juta dana wajib pajak dan harus dicocokkan dengan NIK masyarakat. Jika memenuhi persyaratan, maka Dirjen Dukcapil akan mengirimkan data tersebut ke Dirjen Pajak. Setelah itu, wajib pajak yang baru langsung didata menggunakan NIK. Bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK. Sedangkan untuk masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK. Masyarakat nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, wah nanti langsung kena pajak. Enggak. Ini yang diperbaiki hanya administrasinya, dibuat lebih sederhana. Kalau kemarin nggak menjadi wajib pajak, gajinya, penghasilannya per bulan masih hanya 3 juta, dengan NIK pun tetap tidak menjadi kewajiban membayar pajak. Terdata sebagai wajib pajak, tetapi tidak membayar pajak karena penghasilannya belum memenuhi kriterianya. Penggunaan NIK sebagai NPWP direncanakan mulai tahun 2023 bersamaan dengan penerapan sistem inti administrasi perpajakan di DJP. Upaya ini diharapkan dapat memberikan perbaikan administrasi yang efektif dan efisien baik bagi masyarakat maupun bagi DJP. Masyarakat akan memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat. RRI ND. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdai kepada RRI via telepon pribadinya Selasa 14 Juni 2022 menuturkan, guna meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah Desa Maubasa Barat Kecamatan Dori, Kabupaten ND membangun rabat beton di Dusun 3 Warundari. Pembangunan peningkatan rabat beton ini menggunakan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 105.855.000 dengan panjang 104 meter,
lebar 3 meter serta ketebalannya 20 cm. Ia menjelaskan sebelumnya akses jalan di dusun tersebut sangat parah untuk dilalui kendaraan apalagi pada saat musim hujan sehingga perlu adanya pembangunan peningkatan rabat beton. Dikatakan Amir Abdai, dengan peningkatan infrastruktur jalan rabat beton ini selain menciptakan budaya gotong royong juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat di Dusun 3, ini kan melalui sumber dana desa. Jadi upah kerja ini kan sudah kita paparkan upah kerjanya itu. Ia melanjutkan dengan dibangunnya rapat beton ini diharapkan masyarakat bisa menjaganya bersama sehingga apa yang sudah dibangun tidak mengalami kerusakan. Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Julianus Weng Mkes membuka workshop 2022 EASICO Capacity Building Workshop by Indonesia Waste Platform. Kegiatan ini dengan tema Collective Impact Approach on Reducing Marine Debris dan dilaksanakan di Jayakarta Hotel Labuan Bajo Senin kemarin. Workshop ini diselenggarakan oleh Indonesian Waste Platform IWP atau IWP. IWP merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2015 yang mendukung kemajuan dan percepatan solusi krisis iklim dan juga limbah global dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Bupati Julianus Weng dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata, Pemda Manggarai Barat mengacu pada 3 prinsip penting, yaitu partisipatif, berbudaya, dan juga berkelanjutan. Menurut Wabub Julianus Weng, pembangunan pariwisata boleh berkembang dengan pesat. Akan tetapi tidak boleh merusak lingkungan sehingga pariwisata ini bisa dinikmati bukan hanya pada saat ini tetapi oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Wabub juga menegaskan bahwa pemerintah Manggarai Barat sangat concern dengan isu lingkungan baik di darat maupun di laut. Pada kesempatan tersebut, Wabub dengan isu lingkungan menjelaskan terkait Pemda Mabar belum mengoperasikan kuliner Kampung Ujang karena belum mempunyai IPAL. Dijelaskannya bahwa Pemda Manggarai Barat telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mengalokasikan anggaran untuk IPAL kuliner Kampung Ujung sebagai wujud komitmen pemerintah Manggarai Barat untuk menjaga laut agar tidak tercemar oleh limbah kuliner. Wabub Julianus Weng juga mengapresiasi kelompok anak muda yang pada setiap hari Jumat mengumpulkan sampah dari pulau-pulau dan dibawa dengan perahu ke Labuan Bajo. Dirinya berharap agar kegiatan positif ini terus berkelanjutan sampai masyarakat benar-benar peduli akan sampah. Menurut rencana, workshop ini workshop ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2022. Adapun hasil yang diharapkan dari workshop ini adalah para peserta memahami dan mengetahui cara pengelolaan sampah serta solusi terhadap penyelesaian masalah sampah di Indonesia. Karena sampah masih merupakan masalah yang kompleks dan menjadi tanggung jawab individu dan lembaga melalui pendekatan yang kolektif, pelibatan pemangku kepentingan, komunikasi berkelanjutan, dan sinergi agenda demi mencapai tujuan mengurangi 70% kebocoran limbah ke lingkungan di Indonesia pada tahun 2040. Untuk diketahui, kegiatan workshop 2022 EASICO Capacity Building merupakan kegiatan pertama kali di negara-negara yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Korea dan Labuan Bajo ditunjuk sebagai model bagi kota-kota lain di Indonesia bahkan di dunia internasional. Sekian Warta Berita Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.